Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Masinton Pasaribu, kader PDIP, Bupati Tapanuli Tengah, dan juga orang yang pertama kali mengatain Gibran itu Samsul, ternyata sekarang mengikuti jejak Gibran Raka Buming Raka. Kira-kira jejak apa yang diikuti oleh Masinton ya? Nanti akan kita lihat videonya teman-teman ya. Nah, selain itu, ada video di mana pengakuan yang sangat mengejutkan di mana Pak Prabowo mengatakan bahwa ya yang mendesain dan membuat baju pernikahan anak Anies itu ya Didit Prabowo. Tapi kok ayahnya nyinyir ke Prabowo ya? Waduh, dan ternyata Didit tidak dibayar sepeser pun oleh Anies Baswedan. Ya, kok Anies nggak tahu terima kasih ya? Dan sekarang Anies sedang dirujak oleh netizen, teman-teman. Karena kelakuannya yang tidak etis kepada Prabowo. Seperti mungkin salah satu contohnya ketika dia nyinyir di mimbar masjid kepada pemerintahan Prabowo. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas Didit, anaknya Pak Prabowo itu merancang busana pernikahannya anaknya Anies Baswedan. Busana pernikahan dengan secara cuma-cuma alias gratis. Wow. Tapi bapaknya hari ini kita tahu ya, ngomongin mulu Pak Prabowo, ngejelek-jelekin di mimbar-mimbar. Gak tahu makasih. Nggak tahu makasih ya kan? Masinton ya? Ini parah nih. Waduh, luar biasa Masinton ya. Bahwa kau mampu masih banyak yang lebih susah. Ini parah. Iya. Sang pencetus Samsul sekarang udah tampil beda. Sang pencetus Samsul ya kan. Tenang. Stop lah. Emang harus begitu Bang Masinton, ya enggak? Ini baru keren. Jangan ngikutin jejak Pak Hasto sama Deddy Sitorus. Betul, ya kan? Jangan. Bang Masinton sekarang kan udah jadi pejabat. Ya udah selayaknya turun ke rakyat gitu. Ini baru keren. Bawahan Mas Gibran lagi ya kan. Kita dukung ini, kita sebagai masyarakat sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Bang Masinton ini gitu. Harus turun ke bawah gitu Bang Masinton. Jadi yang berlalu udah aja berlalu lah, nggak usah dipikirkan lagi ya kan. Nah sekarang Bang Masinton sudah bisa berdamai dengan keadaan kan begitu. Berdamai dengan keadaan ya kan. Harus sering-sering turun ke masyarakat. Ini baru mantap ini. Biar bisa 2 periode ya kan. Terlepas dari apa yang Bang Masinton lakukan yang dulu, biarin aja lah, itu udah berlalu, biarin aja. Kita lupain yang aja berlalu, ya kan. Biar berlalu, sekarang kita buka lembaran baru kan begitu. Begini Bang Masinton, kalau ini konsisten Bang Masinton lakukan, bukan tidak mungkin nanti di Pilpres 2029 nanti PDIP bisa saja mencalonkan Bang Masinton minimal sebagai wakil presiden dulu kan begitu. Iya bisa. Kayak Samsul tuh. Memang harus begitu, yang baik-baik itu harus ditiru begitu. Jangan meniru yang jelek-jelek. Kayak siapa? Sekarang kan wakil presiden yang Bang Masinton katakan Samsul dulu ya. Lihat aja begitu sering turun ke masyarakat. Itu yang harus ditiru, harus dicontoh gitu. Keren ini. Tapi ingat, Bang Masinton ini levelnya masih di bawah Gubernur Sumatera Utara Mas Bobi. Oh iya. Apalagi pula ya. Mas Samsul, Mas Wapres. Ya. Bosnya Masinton, menantu Pak Jokowi, Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Anaknya Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Aduh, maju kena mundur kena Masinton ya kan. Tapi keren lah apa yang Bang Masinton lakukan sekarang, keren. Yang jelas nggak mengikuti jejaknya Pak Hasto. Hasto dan Deddy Sitorus ya kan.
Mantap. Betul. Presiden Prabowo akhirnya bertemu Megawati di Jalan Teguh Umar. Bagus itu. Bagus banget. Tapi kok ya tetap aja ada yang komentar, udah izin Jokowi belum? Terus ada yang jawab, oh nggak perlu izin Jokowi, Presiden Prabowo bebas ketemu siapa aja. Apa coba urusannya? Masih aja bawa-bawa Pak Jokowi. Terus Denny Siregar di medsos juga ngomong, ada yang ngintip dari jauh. Maksudnya Pak Jokowi itu ngintip dari jauh. Apa hubungannya coba? Pak Jokowi mah kalem-kalem aja, anteng-anteng aja. Tapi memang nggak afdol kalau nggak bawa Pak Jokowi. Nggak afdol, nggak rame. Hati-hati loh, lama-lama gila loh. Pak Jokowi difitnah, terus dihujat, terus dihubung-hubung, ditarik-tarik, ya tetap aja begitu. Hati-hati, nanti kalau Senewan sendiri lama-lama gila malah. Ya begitu aja teman-teman. Pokoknya memang tidak afdol kalau nggak bawa-bawa Jokowi. Yang penting Pak Jokowi selalu sehat sekeluarga. Betul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. Prabowo itu gak cuma tunduk sama sipil, tapi bisa menang lewat jalur sipil. Gak habis pikir sih, ada bocil yang berlagak sok kritis, tapi kurang wawasan dan gak paham sejarah. Dengan gampangnya doi ngebacot kalau Prabowo itu sipil fobia. Mungkin doi kurang tidur kayaknya. Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Kalau kalian mau buka mata sedikit, lihat rekam jejak dari karir Prabowo. Justru Prabowo nunjukin hal yang sebaliknya, menjunjung tinggi supremasi sipil. Gua bedah satu persatu nih. Pertama, Prabowo bikin partai sendiri, namanya Gerindra. Mayoritas siapa isinya? Ya orang sipil, bukan pensiunan militer. Ada akademisi, aktivis, anak muda, pengusaha, petani, nelayan, dan berbagai macam profesi lainnya. Kalau dia beneran sipil fobia nih, ngapain doi repot-repot bikin partai yang isinya justru malah sipil semua? Ini karena dia paham, tunduk, dan patuh terhadap supremasi sipil. Kedua, Prabowo itu udah berkali-kali ikut pilpres dan kebanyakan tuh hasilnya kalah. Tapi apa pernah doi baper, ngajak chaos, ngajak kudeta atau ngambek? Enggak bro. Doi terima semua hasilnya. Kalah, tanding lagi. Kalah, tanding lagi. Dia ikut aturan main dan tetap patuh sama proses demokrasi pastinya. Nah, gak semua orang punya mental kayak gitu. Coba deh kalian bayangin, orang yang disebut sipil fobia, tapi malah berjuang lewat jalur sipil. Gimana ceritanya? Yang ketiga nih, pas doi dipecat dari militer, doi itu gak bikin tuh yang namanya manuver-manuver. Padahal tuh, doi punya power pada saat itu. Punya pasukan yang paling banyak pastinya. Malah nih, dengan jiwa besarnya, menerima semua tuduhan dan fitnah kepada dirinya. Kalian nih yang baru hari ini teriak-teriak kembalikan militer ke baraknya. Hey, Prabowo sudah lakuin itu sejak puluhan tahun yang lalu. Yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak. Nah, ini tuh bukti kalau Pak Prabowo itu sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Yang keempat nih, sekarang nih semenjak Prabowo jadi presiden, lihat deh jajaran menteri-menterinya. Lebih banyak sipil atau militer? Menteri-menteri di kabinetnya itu diisi oleh hampir 90% yang berasal dari sipil. Jadi, kalau ada yang masih ngomong Prabowo itu sipil fobia, doi cuma baca sepotong sejarah doang. Karena kalau dilihat sejarah hidup Prabowo secara utuh, justru doi itu salah satu contoh yang paling kuat soal bagaimana mantan militer bisa patuh dan tunduk kepada supremasi sipil. Beritanya, ribuan warga Amerika Serikat demo besar tolak kebijakan Trump dan Elon Musk. Tapi komennya, hanya Pak Anies yang bisa menyelamatkan Amerika. Waduh. Secara Pak Anies sudah diakui dunia. Anies Kapten Amerika. Solusinya Pak Anies harus jadi Presiden Indonesia. Kalau boleh jujur ya, saya itu nggak ada masalah sebenarnya sama Abah Anies kalian ya. Tetapi yang jadi masalah itu ya kalian ini pendukung-pendukungnya. Karena kalian ini sebagai pendukungnya terlalu memaksakan kehendak. Overacting. Seolah-olah dengan diangkatnya Pak Anies jadi presiden, dunia ini bakal lebih baik. Ya benar, kita sebagai manusia ini seharusnya emang
berhusnudzon, berpikir positif. Ya mungkin abang ini kurang ngerti teman-teman. Kalau Anies jadi presiden, semua bakal bagus emang, semua bakal damai sejahtera karena Anies Imam Mahdi teman-teman. Akan segala sesuatu. Akan tetapi juga di dalam agama itu dilarang. Kita itu dilarang untuk terlalu berandai-andai. Betul, berlebih-lebihan, terlalu overacting, menghayal tingkat tinggi. Kita harus kembali juga ke realita. apa adanya. Ya boleh kita berhusnudzon, berpikir positif tentang sesuatu. Ya, tetapi kita tidak boleh lepas dari realita kehidupan. Misalnya, kita berharap ikan di laut itu bisa terbang. Ikan terbang dong, ikan Indosiar ya kan. 7 hari 7 malam. Ya, itu artinya mematahkan sunnatullah. Ya, ikan hidupnya di laut. Loh. Jadi ingat dengan kata-kata seorang gubernur soal sunnatullah itu teman-teman, yang membahas soal air hujan turun ke tanah kemudian mengalir ke laut gitu-gitu ya kan. Aduh, siapa ya kira-kira ya? Coba komen di bawah teman-teman. Kecuali itu ikan siluman. Jadi maksud saya, kita sebagai manusia ini ya boleh-boleh saja berharap, bercita-cita, berhusnudzon, berprasangka baik. Akan tetapi ya kita lihat juga realita kehidupan kita. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Pertama, tadi kalian bilang Pak Anies bisa menyelamatkan Amerika. Karena Pak Anies Kapten Amerika Pak Anies ya kan. bisa menyelamatkan Amerika. Dan kenapa harus beliau yang harus menyelamatkan Amerika? Dan juga dengan cara apa emangnya Pak Anies bisa menyelamatkan Amerika? Itu aja sih. Dan yang kedua, sekarang lagi ramai kan, Presiden Amerika itu menaikkan pajak ya. Jadi banyak itu orang demo, impor, warga Amerika demo. Ya, ada yang komen. Solusinya Pak Anies diangkat jadi Presiden Indonesia. Hubungannya apa kejadian di Amerika yang heboh sama Pak Anies yang harus diangkat jadi presiden? Kan presiden kita udah ada. Udah ada Pak Prabowo, wakilnya Gibran, udah ada. Menteri-menteri kita juga udah ada. Jadi saya bingung. Buat apa lagi Anies ya kan? Kenapa solusinya Pak Anies harus jadi presiden? Ya udah oke deh, misalkan Pak Anies nih yang jadi presiden, Pak Prabowo mengundurkan diri, majulah Pak Anies. Apakah Indonesia akan semakin maju? Oh, makin maju. Masalah internasional di dunia akan selesai? Selesai kalau Anies, Dan selesai. apakah kejadian yang viral sekarang, kenaikan pajak itu bisa teratasi? Bisa kalau Anies, bisa. Dan menurut saya kalian itu terlalu menjadi manusia yang pesimis, tidak percaya diri dengan presiden sendiri. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Mas Didit Prabowo, anak dari Pak Prabowo Subianto, itu ternyata merancang busana pengantin dari anak Anies Baswedan. Yang menurut netizen tadi, ya Anies ternyata menampilkan sikap yang sangat, apa ya, yang tidak tahu terima kasih lah kata netizen tadi teman-teman ya. Karena ya sudah dikasih gratis dengan desainer yang luar biasa ya kan. Didit ini kan desainer internasional teman-teman, luar biasa beliau. Dan dikasih gratis loh. Ini didikan Pak Prabowo luar biasa. Tapi ya Anies lagi-lagi mengajarkan hal yang kurang etis lah teman-teman ya. Dan bagaimana tadi Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, ternyata mengikuti langkah-langkah Gibran dalam ya melakukan hubungan dengan masyarakat bawah teman-teman. Mungkin bukan hanya Gibran ya, dia juga ikut langkah-langkah Pak Jokowi gitu. Ya mungkin untuk lebih mengambil simpati masyarakat agar nantinya Masinton bisa 2 periode dan nanti bisa ya jadi gubernur ataupun wakil gubernur teman-temannya Sumatera Utara. Ya apalagi kalau kita lihat sekarang Masinton ini diapit oleh 2 putra dan keluarga Jokowi. Satu menantu Pak Jokowi sebagai gubernur Sumatera Utara dan juga Gibran sebagai wakil presiden. Dan bagaimana tadi pertemuan Megawati dan juga Pak Prabowo sangat luar biasa ya. Saya itu sangat setuju dengan pertemuan ini karena apa? Di tengah kondisi global dan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, ya ada perang dagang dan segala macam. Ya kita butuh persatuan Indonesia teman-teman. Sama seperti kasus Covid dulu. Pak Jokowi sangat tepat mengambil ataupun merangkul Pak Prabowo masuk ke kabinet ya karena ternyata ada Covid nantinya teman-teman ya. Dan tanpa persatuan kita sulit untuk keluar dari jeratan Covid ini. Apalagi situasi ekonomi waktu itu sangat buruk juga. Dan bagaimana tadi
video dari salah satu ternak banteng, ya ngatain Pak Prabowo sifilfobia ya kan. Padahal aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.